Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 29 dan 30. Safi berjalan dengan gagahnya, dengan para bodyguardnya yang membantu memecah kerumunan, memberinya jalan. Orang-orang yang kepo dan para wartawan menyadari siapa yang datang dengan cepat, menyingkirkan diri memberi Safi jalan. Saat kerumunan terbuka, Safi bisa melihat Bimo, sang sekretaris yang tengah berbincang serius dengan aparat kepolisian. "Mo," panggil Safi. Bimo menolehkan kepala. Saat menyadari bosnya telah tiba, ia dengan segera menghampiri Safi, membiarkan asisten Safi yang berbincang dengan pihak kepolisian. "Bos, ikut gue. Ada hal penting yang harus lo tahu." Safi mengangguk. Ia mengikuti langkah kaki Bimo yang melangkah masuk ke dalam mobil miliknya. "Tebakan kita bener, bos. Tuh perempuan ular udah bohongin kita semua." Safi menatap Bimo bingung. "Maksud lo gimana? Jelasin yang jelas." "Mona, tuh cewek dibalik terbakarnya gudang. Dan anak buah lo yang ngasih tahu gue bahwa yang buat istri lo dan temennya masuk rumah sakit adalah suruhan Mona." Bimo berucap dengan nada marah. "Sialan. Sekarang kumpulin semua anak buah di tempat kita runding. Jangan lupa lo suruh Alan dan Gwen datang. Kita harus menyusun rencana cepat. Ini bukan masalah kecil. Bimo, nanti biar gue minta Aska buat jagain Shiva." Di rumah sakit, Safi berucap serius. Tangannya mencengkram setir mobil. "Satu lagi, kirim tambahan anak buah buat jagain sekitar rumah sakit dan ruangan Shiva. Perketat keamanan dia. Gue gak mau kita lengah lagi." Bimo mengangguk paham. "Laksanakan, bos." Bimo izin pamit keluar. Sementara itu, Safi tersenyum licik. "Tunggu pembalasan gua, Mona." Mobil Safi meninggalkan tempat itu menuju suatu tempat. Tak lama mobil milik Bimo menyusul kepergian Safi. Selanjutnya, Shiva, Andin. Ya ampun, Abang pusing lihat kelakuan kalian. Aska berteriak frustasi melihat dua bocah yang sedang ia jaga ini. Bagaimana tidak? Kedua gadis yang seharusnya beristirahat malah asik menonton drama Korea sambil berteriak histeris. Shiva, Andin. Aska benar-benar frustasi menjaga dua bocah tuyul ini. Suaranya menyerah karena sedari tadi meneriaki dua tuyul yang telinganya tiba-tiba menjadi tuli. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan sekarang waktunya mereka berdua untuk istirahat. Saat pemeriksaan tadi, dokter menyarankan mereka untuk lebih banyak beristirahat untuk mempercepat pemulihan. Namun dua anak tuyul ini terlalu sulit untuk diberitahu. Brak! Laptop yang berada di pangkuan Andin terjatuh karena senggolan dari kaki Shiva. Shiva terlalu kaget karena drama tersebut menampilkan adegan berciuman. Membuatnya hilang kendali dan tidak sengaja menyenggol kaki Andin keras, membuat laptop yang berada dalam pangkuan gadis itu terjatuh langsung ke bawah. Astaga! Andin menoleh ke arah Aska yang sama terlihat shock seperti dirinya. Sementara Shiva, ia meringis melihat muka merah padam abangnya. Sudah, Aska sudah tidak tahan dengan kedua bocah tuyul ini. "Abang maaf," lirik Shiva dan Andin. Aska menarik nafas pelan. "Kalian benar-benar udah buat abang marah." Di sana, Aska menunjuk laptopnya yang tergeletak di lantai. "Banyak file penting perusahaan abang. Abang cuma nyuruh kalian istirahat. Kalian jangan kekanak-kanakan bisa. Abang capek ngurusin kalian yang sudah beranjak dewasa tapi kelakuan masih kayak anak-anak gini. Kalian gak malu sama umur. Shiva, kamu udah jadi seorang istri. Bisa gak lebih sedikit dewasa lagi? Emang segitu sulitnya dengerin ucapan abang? Kalian masih dalam masa pengobatan. Bisa gak nurut sedikit aja? Ini demi kebaikan kalian. Terserah sekarang kalian mau gimana. Abang gak peduli. Urus diri sendiri." Aska berucap lantang, menatap tajam kedua gadis yang tengah menatapnya sendu. Aska berjalan memungut laptopnya yang tergeletak di lantai.
Kondisi laptop yang pecah di bagian layar membuatnya meringis. Bisa dipastikan setelah ini ia akan pusing memikirkan file penting yang berada di dalam laptopnya. Setelah selesai membersihkan serpihan layar laptop yang pecah, Aska berlalu pergi tanpa berpamitan kepada dua gadis yang tengah sibuk dengan pikirannya masing-masing. Abang marah ya, Din? Abang kayaknya marah banget ya sama kita. Andin menggeleng tidak yakin. Ia turun dari ranjang dan menarik ke dalam pelukannya. Badan Syifa terasa bergetar. Andin tahu pasti sedang khawatir dan merasa takut melihat kemarahan Aska tadi. Abang lagi emosi aja, nanti juga baikan lagi. Maafin gue ya, seharusnya gue gak ngajakin lo nonton sampai kejadian ini. Andin menyesal, memaksa Syifa untuk meminjam laptop Aska dan mengajaknya menonton bersama. Namun semua sudah terjadi. Ia harus menggantikan laptop Aska. Beruntungnya ia mempunyai tabungan. Semoga saja cukup untuk mengganti laptop yang telah ia rusak, walaupun itu bukan 100% kesalahannya. Syifa menggeleng menatap sahabatnya. Ini salah Syifa. Coba aja Syifa nggak nyenggol kaki Andin, pasti laptopnya nggak jatuh deh. Udah. Sekarang lebih baik lo ke kamar lo buat istirahat. Kita pikirin lagi masalah ini besok. Lo tenang aja, gue bakalan gantiin laptop abang lo yang rusak. Syifa menggeleng, baru aja ia akan berucap namun pintu ruangan dibuka. Menampilkan Safi yang datang masih menggunakan sentelan kantornya. Kenapa masih di sini? Kenapa belum tidur? Ucap Safi dingin. Maaf. Lirih Syifa menundukkan kepala. Ia tak berani menatap manik mata Safi yang menyiratkan kemarahan. Safi menatap marah ke arah dua gadis yang tengah menunduk takut karenanya. Aku gak butuh maafmu. Ayo pergi. Kalian berdua harus istirahat. Setelah mengucap kalimat itu, Safi mengangkat bahu istrinya dan membawanya keluar dari kamar Andin tanpa berpamitan kepada Andin yang tengah dia mematung. Tak berselang lama, pintu kamar inapnya terbuka menampilkan Aska berjalan masuk dengan menenteng paper bag yang Andin ketahui makanan dari salah satu resto yang sering ia kunjungi. Aska menaruh paper bag di atas meja depan sofa dan mulai membukanya. Harum wangi makanan menyebar ke seluruh ruangan membuat Andin menelan ludahnya. Gara-gara Aska, ia jadi lapar. Lagi padahal jam 7 tadi ia sudah makan dengan porsi yang banyak. Bang, panggil Andin takut-takut. Iya. Mendengar balasan lembut dari Aska membuat hatinya sedikit lega. Andin boleh minta rekening abang. Buat? Tanya Aska dengan mata yang fokus mengaduk spaghetti yang dibelikan Allah. Namun laki-laki itu tidak mampir ke sini karena mendapat tugas penting dari Safi. Buat gantiin laptop abang yang rusak. Aska menelan makanan yang ada di mulutnya. Andin, gak perlu gantiin laptop abang. Harganya gak seberapa kok. Abang marah ke kalian gara-gara kalian terlalu nggampangin perintah abang. Abang gak suka kalau ucapan abang gak didengerin. Apalagi ini menyangkut kesehatan kalian. Aska berucap dan kembali melahap makanannya. Tapi di laptop itu masih banyak file penting. Muka abang kelihatan marah banget tadi. Andin bantu perbaikin laptopnya ya, biar filenya tidak hilang. Andin gak enak bang sebelum bisa nebus kesalahan Andin. Aska menoleh, menatap manik mata Andin dalam. Dilihat-lihat, gadis ini terlihat cantik juga. Badan ideal, berkulit putih, bersih, dan surai panjang berwarna coklat. Masuk ke dalam tipe idamannya. Entah kenapa dia baru menyadari bahwa Syifa mempunyai sahabat secantik Andin. Padahal dirinya sudah mengenal lama Andin. Tapi ia baru menyadari karena baru pertama kali bertatap muka lama dengan gadis ini. Andin beneran mau ganti rugi? Tanya Aska serius. Andin mengangguk mantap. Andin serius. Andin mengambil ponselnya yang berada di atas meja samping ranjang. Mengotak-atik sebentar lalu menyerahkan kepada Aska. Nih, buat ketik nomor rekening abang. Nanti Andin transfer. Aska menggeleng. Ia menegak sebentar minumannya. Abang gak minta kamu ganti rugi berupa uang. Maksud abang?
Aku minta mulai sekarang kamu jadi pacar aku. Aku gak terima penolakan. Andin terdiam beberapa saat. Ia masih mencerna ucapan Aska yang mampu membuat saraf-saraf otaknya seakan berhenti bekerja. Tubuhnya menegang disertai mulut yang sedikit terbuka menatap Aska cengok. Hah? Maksud abang gimana? Andin gak salah dengar kan? Aska terkekeh. Ia bangkit dan berjalan menghampiri Andin yang tengah bersandar di ranjang pasien. Kamu gak salah dengar kok. Bentar ya. Aska merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kaca bening yang berisi sebuah kalung, kemudian mulai menyibak rambut panjang Andin. Namun tangan Andin menahan. Tangan Aska membuat pergerakannya terhenti. Maaf, Andin gak bisa nerima ini. Andin menjauhkan tangan Aska yang hendak memasangkan kalung. Ia menggeleng menatap ke arah Aska yang berdiri kaku. Andin juga nggak bisa jadi pacar abang. Abang bisa cari cewek lain. Jangan Andin, bang. Aska tersenyum getir. Kenapa? Lirihnya. Oh, abang ngerti. Andin udah punya pacar ya. Maaf ya, abang bakalan jauhin Andin. Abang gak seberengsek itu buat rebut pacar orang. Andin baik-baik ya di sini. Tante Andin nanti datang kan? Abang pergi dulu ya. Aska berucap dengan senyuman getir yang membuat Andin yang memandangnya tidak enak hati. Andin menggeleng, tapi ia tak menyangkal ucapan Aska yang mengatakannya memiliki pacar. Boro-boro punya pacar. Ia saja banyak menghabiskan waktu dengan drama Korea yang berada di laptopnya. Dan banyak tugas sekolah yang tak bisa membuatnya mencari seorang pacar. Kamu istirahat, abang harus pergi sekarang. Ada hal penting yang harus abang urus. Aska mencoba tersenyum walau terlihat sendu. Tidak, Andin tahu Aska dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ia tidak bisa menerima Aska karena ada sesuatu hal yang mengganjal di hatinya. Dan jika abang sepupunya tahu Andin punya pacar, bisa-bisa ia dimarahi karena laki-laki itu sangat posesif dan tidak mengizinkan Andin berpacaran sebelum mendapat persetujuan darinya. Namun ia khawatir terjadi sesuatu kepada laki-laki yang berada di hadapannya ini. Aska merapikan berkas makanannya dan membuang ke tempat sampah yang berada di depan kamar mandi. Ia sempat tersenyum kepada Andin, setelah itu pergi meninggalkan Andin sendiri. Gua salah gak sih? Selanjutnya, di ruangan Siva terjadi keheningan. Siva menatap sendu Safi yang kini tengah duduk menyilangkan kaki di sofa. Tangannya bersekedap dada. Mata tajamnya menatap Siva menusuk hawa panas. Terasa padahal AC di ruangan itu menyala. Tak ada yang membuka suara. Mereka masih dengan ego masing-masing. Maaf. Setelah beberapa lama dengan keheningan, Siva akhirnya mengalah membuka suara. Siva juga tidak berani menatap ke arah suaminya. Kenapa bandel? Kenapa gak bisa sedikit aja bersikap dewasa? Pertanyaan Safi mampu membungkam Siva. Ia memilih jari tangannya gugup. Matanya memandang ke arah lain. Maaf, aku gak butuh ucapan maaf kamu. Aku cuma butuh kamu jelasin. Kamu kenapa susah banget sih dikasih tahu? Umur kamu berapa, Fah? Maaf, hanya kata maaf yang bisa Siva ucapkan. Ia tidak berani berbicara banyak, takut makin memperburuk keadaan. Maaf terus, kamu kapan bisa dewasanya sih? Aku bebasin kamu, ngelakuin apapun asal masih dalam batas wajar. Seharusnya kamu mengerti kondisi kamu sendiri. Kamu lagi sakit, Fah. Waktunya istirahat ya istirahat. Kamu gak kasihan sama abang kamu yang capek-capek jagain kamu. Dan sekarang kamu malah jatuhin laptop Aska yang banyak ada file penting. Kamu pikir ini masalah sepele? Aska bisa aja rugi banyak kalau file itu hilang. Kamu gak kasihan sama abang yang habis pulang kerja langsung jagain 2 orang gadis yang sayangnya keras kepala banget. Mikir, Fah. Gunain otak kamu. Seharusnya kamu lebih mengerti karena dia abang kamu. Kamu gak sayang dia, ha? Siva tersentak mendengar nada bicara Safi yang keras. Hatinya terasa perih padahal dirinya hanya ingin menghibur diri bersama Andin. Ia pun tak sengaja menjatuhkan laptop Aska. Jika bisa, ia akan mengganti semua kerugiannya. Tapi bisakah Safi mendengarkan dari sisi Siva? Jangan nangis.
Aku ngomong kayak gini biar kamu sadar, belajar dewasa, Fa. Kamu udah jadi seorang istri, seharusnya bisa mengimbangi aku. Safi berucap saat matanya melihat butiran bening jatuh ke pipi istrinya. Cukup, bisa nggak dengerin jelasin Siva dulu? Siva nonton pakai laptop abang karena udah dapet izin dari abang langsung. Dan Siva nggak sengaja menyenggol kaki Andin sampai laptop abang jatuh. Siva juga nggak seperti yang kakak pikir. Siva sayang banget sama kakak. Asal kakak tahu, Siva yang lebih dulu kenal abang, kenapa dengan mudahnya kakak nyimpulin itu? Siva berteriak lantang dengan isakannya. Ia mencengkeram erat ke meja yang digunakan Safi. Apa segitu jeleknya aku jadi istri kamu? Kakak malu punya istri kayak Siva. Siva memukul keras dada suaminya. Ia menangis dengan kencang mencengkeram lebih kuat ke meja Safi. Aku capek, lirihnya. Maaf, maksud aku bukan gitu, Fa. Hei, jangan nangis. Aku sakit lihat kamu nangis kayak gini. Maafin aku ya, aku lepas kontrol. Maaf sayang. Safi mengecup dahi istrinya, membawa Siva ke dalam pelukan hangat Safi. Bukan begitu maksud Safi, hanya saja ia terlalu khawatir dengan keadaan istrinya. Mendapat pesan dari Aska yang mengatakan Siva tidak mau menuruti perintahnya untuk beristirahat, membuat Safi kesal dan langsung datang ke rumah sakit membiarkan Bimo mengambil alih pekerjaannya. Namun sampai di sana, Safi mendapati Aska yang keluar dengan wajah merah padam dan membawa laptop yang dalam keadaan yang mengenaskan. Setelah mendengar cerita Aska, Safi lebih memilih menemui istrinya dan berjanji akan mengganti laptop kerugian Aska nanti. Safi tidak bermaksud menyakiti Siva, namun ia hanya sedikit memberi Siva pelajaran untuk lebih menghargai orang lain. Safi mengusap punggung istrinya yang masih terisak. Ia membaringkan dirinya dan Siva di ranjang pasien. Ranjang sedikit berukuran besar membuatnya bisa ikut tidur bersama Siva. Ting! Suara pesan dari ponsel Safi. Laki-laki itu dengan cepat mengambil ponselnya yang berada di saku celananya. Sedikit kesusahan karena ia memilih memeluk Siva. Siva tersenyum lega saat Aska mengabari hal yang ia takutkan sedari tadi. Pesan dari Aska. Lo gak usah marahin Siva ya. Gue baru ingat, gue selalu simpan soft copy. File penting gue udah di flash disk. Lo gak usah khawatir, jagain adik gue baik-baik. Awas kalau lo bikin nangis. Safi tersenyum lega membacanya. Ia mematikan ponsel tanpa membalas pesan Aska. Matanya beralih menatap Siva yang sudah tidak terdengar hisakan gadis itu. Dengkuran halus terdengar membuat Safi terkekeh menyadari istrinya yang sudah terlelap. Gemes banget sih, gumamnya pelan. Capek ya habis nangis. Good night sayang, mimpin aku ya. Safi tersenyum mendengar ucapannya sendiri. Safi menarik selimut menutup tubuh mereka berdua, mengeratkan pelukan dan ikut menyalami mimpi bersama Siva. Seseorang mengintip di celah pintu yang terbuka. Ia mendengus melihat pasangan yang sudah tertidur lelap. Yelah, enak banget tuh bocah tidur pakai pelukan segala lagi. Mana pesan gua dibaca doang, sama tuh adek ipar songong. Ditolak juga lagi cinta gua. Sakit hati abang. Bisa-bisanya ya tuh bocah tuyul nolak gua. Monolog Aska sendiri yang masih mengintip dari luar. Aska kembali mendumel tidak jelas. Ia menutup pintu ke kamar pelan dan memilih pulang. Siva sudah ada yang menjaga dan Andin keluarganya sebentar lagi datang. Jadi sudah tidak ada alasan untuk dirinya tetap berdiam di sini. Seminggu telah berlalu. Kini Safi dan Siva telah pulang dari Italia. 2 hari menginap di rumah sakit, Siva akhirnya diizinkan pulang dan Safi memilih langsung membawa Siva pulang ke Indonesia karena merasa keadaan di sana yang tidak kondusif. Sudah tidak kondusif. Hari ini Siva sudah rapi dengan gaun yang melekat indah di tubuh rampingnya. Hari ini adalah hari kelulusan bertepatan dengan hari ulang tahun Siva yang ke-18 tahun.
Namun gadis ini terlihat melupakan hari spesialnya dan kompaknya semua keluarga dan para sahabatnya tidak ada yang mengucapkan apapun kepada Shiva. Shiva tersenyum saat melihat tampilannya di kaca. Ia lantas mengambil heel yang pas untuk melengkapi penampilannya. Setelah merasa semua sudah pas, Shiva berjalan keluar kamar menghampiri Safi dan Aska yang tengah menunggunya di meja makan. Morning. Shiva tersenyum menyapa kedua laki-laki yang berusia 4 tahun di atasnya. Morning to princess. Morning. Sarapan dulu. Habis ini aku antar kamu ke sekolah. Safi berucap di sela mengunyah roti yang ada di mulutnya. Tapi aku gak bisa nemenin kamu dulu. Ada berkas penting yang harus aku tanda tanganin. Aku usahain sebelum acara utama dimulai aku udah ada di sana. Lanjut Safi. Iya, Shiva paham. Tapi kakak janji kan bakalan datang. Shiva memasukkan suapan roti ke dalam mulutnya. Matanya menatap Safi menunggu jawaban. Safi mengangguk. Ia menengguk air sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Aku udah janji bakalan datang kan? Laki-laki yang dipegang adalah ucapannya. Ayo berangkat. Shiva meneguk susu sebentar dan membersihkan mulutnya dengan tisu. Takut-takut terdapat bekas makanan yang tertinggal. Setelah itu ia bangkit bersamaan dengan Aska yang terdiam kaku tanpa ia sadari. V, panggil Aska menghentikan langkahnya mereka. Gua gak jadi ikut kalian, gue bawa mobil sendiri aja. Ada hal yang penting harus gua urus. Safi mengangguk mengerti. Lo hati-hati menyetirnya. Aska menyancungkan jempol. Ia beralih menatap adiknya yang terlihat sangat cantik hari ini. Aska tersenyum. Abang duluan ya, nanti abang nyusul ke sana. Shiva baik-baik, jangan nakal. Siap bos, Shiva duluan ya. Abang pelan-pelan aja nyetirnya. Love you. Shiva membalas senyuman abangnya. Ia memeluk Aska sebentar yang dibalas kecupan di keningnya oleh Aska. Love you tuh cantik. Shiva melepas pelukan mereka kemudian berlalu menyusul Safi yang sudah berada di depan. Selanjutnya, mobil Safi melaju di tengah keramaian jalanan ibu kota, membelah kemacetan yang sudah menjadi makanan para penduduk setiap hari. Di sampingnya Shiva duduk dengan tenang dengan senyuman manis yang tidak pernah pudar sedari tadi. Safi pun ikut tersenyum melihatnya. Satu hal penting, Shiva melupakan sesuatu yang sangat bersejarah dalam hidupnya. Senyum terus, awas kering tuh gigi. Goda Safi menoleh sebentar ke samping. Shiva menatap Safi masih dengan senyuman manisnya. Biarin, Shiva lagi senang tahu. Senang kenapa coba? Udah lulus. Safi terkekeh gemas. Ia mengusap pelan rambut Shiva agar tidak merusak tatanan rambut yang sudah dibuat. Cie, udah lulus, udah siap nih jadi anak kuliahan. Atau mau jadi mami muda aja? Goda Safi lagi membuat istrinya terkekeh geli. Iya, Shiva belum kepikiran sampai ke sana. Gak tahu mau lanjut atau enggak. Shiva berucap santai. Tapi menurut kakak, Shiva harus kuliah. Kini giliran Shiva yang bertanya. Terserah kamu. Kalau kamu mau kuliah juga gak apa-apa. Aku bakalan tetap dukung apapun lagi selagi positif. Lagian umur kamu juga masih muda. Aku gak mau karena status kita jadi bikin kamu gak bisa ngeraih cita-cita kamu. Safi mengelus pelan pipi Shiva tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan di depannya. Kamu masih mau jadi dokter? Tanya Safi saat mereka sudah sampai di sekolah Shiva yang kini sudah terlihat ramai oleh para siswa-siswi yang akan mengikuti acara kelulusan ditemani keluarga mereka. Balik lagi ke Shiva, gadis itu terlihat berpikir keras memikirkan ucapan Safi tadi. Ya udah, nanti dibahas lagi. Sekarang kamu turun dulu, sendirian gak apa-apa kan? Shiva tersenyum menatap Safi. Gak apa-apa, Shiva ngerti kok. Jangan telat ya, nanti datangnya. Shiva menyalin tangan Safi yang dibalas kecupan di keningnya oleh Safi. Iya, aku usahain gak telat datangnya. Maaf ya, aku lupa kalau harus ada tanda tangan berkas penting. Nanti jangan jauh-jauh dari Andin sama Gilvar ya. Dan ingat, bodyguard yang jagain kamu udah mencar di seluruh penjuru sekolah. Kalau ada apa-apa kasih tahu mereka. Paham? Shiva mengangguk mantap. Shiva bakalan nurut. Ia mengacungkan jari jempolnya dan tersenyum manis membuat Safi yang tidak tahan dengan senyuman Shiva mengecup sekilas bibir ranumnya. Sana keluar, tuh Andin udah nungguin kamu. Tunjuk Safi ke arah luar di mana Andin yang sedang menunggu Shiva sambil melambaikan tangan.
Siva tergelak. Iya, Siva keluar ya. Kakak hati-hati ke kantornya. Bye. Siva keluar dari mobil Safi, melambaikan tangannya saat mobil mulai berjalan meninggalkan sekolahnya. Siva berbalik dan menghampiri Andin yang sudah terlihat cantik dengan dress berwarna marun yang pas di badannya. Siva Daebak, lo cantik banget hari ini. Puji Andin memutar badan Siva membuat gadis itu merasa pusing. Muji sih muji, tapi Siva jangan diputar-putar juga Andin. Rengek Siva membuat Andin tergelak. Maaf ya, abis lo hari ini bener-bener beda, jadi pangling gua. Andin berucap dengan mata berbinar. Siva terlalu cantik tahu, Andin aja yang matanya suka rabun. Ledek Siva terkekeh geli. Enak aja lo. Udahlah, yuk masuk, kita cari Gilfar dulu. Dari tadi gak kelihatan tuh anak. Lanjutnya lagi. Ayo deh. Mereka berdua pun berjalan masuk ke dalam gedung sekolah. Banyak pasang mata menatap kedua gadis yang kini terlihat sangat cantik dan mencolok dari lainnya. Siapa sih yang gak mengenal mereka berdua? Berasal dari keluarga terpandang membuat mereka menjadi sangat terkenal. Woi, teriak anak laki-laki yang terlihat sangat tampan dengan pakaian formalnya. Rambut klimis yang mampu membuat gadis-gadis berteriak histeris. Sini! Laki-laki itu adalah Gilfar. Ia memanggil kedua sahabat perempuannya untuk menghampiri dirinya yang berada di depan aula yang akan digunakan untuk acara graduation kelulusan. Widih, Gilfar akhirnya tobat juga ya. Yang motongin rambut panjang lo siapa, Gilfar? Andin terkekeh geli. Disogok apa lo mau dipakai pakaian formal kayak gini? Lanjut Andin memandang Gilfar dari atas hingga bawah. Gilfar mendengus pelan. Sembarangan banget mulut ya lo, Din. Tumben lo berdua cakep-cakep banget hari ini. Gilfar menyengir saat kedua mata gadis di depannya menatapnya marah. Kita selalu cantik ya. Mata Gilfar aja yang levelnya ke bawah. Masa panci gosong dibilang cakep? Gilfar tergelak. Canda, Fa. Sensi banget perasaan. BTW, kalian habis ini mau lanjut di mana nih? Tanyanya mulai serius. Gue nggak tahu mau ngambil apa. Nikah aja kali ya. Celetuk Andin tertawa saat Siva dan Gilfar langsung menatapnya kompak. Bercanda, serius banget lo berdua. Andin masih tertawa. Gilfar memisingkan mata menatap gadis di depannya. Jangan-jangan lo beneran mau nikah ya, nyusul si Siva. Aku nggak lo, selidik Gilfar. Enggak ya, bohong. Pasti Andin mau nyusul Siva kan. Andin waktu itu kan pernah bilang kan gak mau pacaran tapi maunya langsung nikah aja. Goda Siva membuat pipi Andin memerah. Kalau ingat sih, Siva terkekeh. Ya iyalah, Andin seringnya dulu ngomong itu terus. Gue bilangin mama lo ya Andin, siapa tahu nanti lo beneran dikawinin. Heboh Gilfar membuat Andin memukul punggungnya. Keras sedangkan Siva ia tengah tertawa karena melihat wajah Andin yang malu-malu saat digoda. Nikah sama abangnya Siva aja mau Din. Mumpung jomblo tuh dia. Promosi Siva. Boleh tuh boleh. Capek banget gue lihat abangnya Aska ngenes terus kalau lihat lo sama abang Safi. Gilfar terbahak mengingat nasib Aska yang sering menjadi saksi keromantisan adiknya. Namun berbeda dari kedua sahabatnya yang tengah tertawa, Andin justru terdiam mengingat kejadian di rumah sakit saat Aska menembaknya. Seminggu sudah berlalu, entah kenapa hatinya merasa gelisah sejak hari di mana ia menolak Aska. Jika Siva tahu kalau abangnya sudah pernah ia tolak, apakah gadis ini akan marah dengannya? Andin menggeleng menghalau pikirannya. Kenapa lo? Tanya Gilfar yang melihat Andin menggelengkan kepala. Sakit? Tanyanya khawatir. Enggak, gue gak apa-apa. Yuk kita masuk sekalian salam dulu sama guru. Guru takut kalau nanti jadi rame. Ajak Andin mengalihkan. Ayo. Mereka bertiga pun berjalan, posisinya Gilfar yang berada di tengah dan merangkul pundak kedua sahabatnya. Banyak tatapan iri dari beberapa murid yang melihat keakraban mereka. Sudah tak asing lagi melihat persahabatan mereka bertiga, karena bisa dibilang persahabatan mereka sangat langgeng walaupun terlihat sering bertengkar. Namun mereka saling menyayangi dan sudah seperti keluarga. Selanjutnya,
Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Aula sekolah kini sudah ramai diisi dengan para siswa yang akan melepas masa SMA mereka dan juga keluarga yang berada di barisan belakang. Keluarga Siva sudah duduk tenang di kursi yang tengah disediakan. Beberapa dengan yang lain yang saling bercakap. Safi dan Aska terdiam tanpa ikut menimbrung. Aska yang biasanya terlihat berisik kini terdiam dengan ekspresi wajah datar persis Safi. Keduanya juga terlihat kompak membawa buket bunga. Namun Aska terlihat memegang 2 buket bunga yang akan ia berikan untuk adiknya dan yang satunya entah untuk siapa. Safi yang menyadari perbedaan dari teman sekaligus kakak iparnya ini langsung bertanya, "Is there a problem?" Aska menolehkan kepala menghadap Safi. Ia tersenyum kecil ke arah Safi. Not so important." Safi mencodongkan badan ke arah Aska, menatapkan penuh selidik. Seraya mengangkat alis bingung. "Lo gak akan ngerti," Aska berucap lirih. Matanya memandang kosong ke depan. "Gue gak akan ngerti kalau gak cerita." "Ada apa?" Tak lanjutnya lagi. "Andi nolak gue." Aska berucap singkat. "What? I didn't miss it." Kaget Safi menatap Aska serius. "You're kidding me?" "Gue serius, Vi. Pas dimana gue marah karena laptop gue jatuh, gue balik lagi buat jagain Andin selagi nunggu keluarganya datang. Gue beneran serius buat jadiin dia pacar." Aska berucap serius. Safi bisa melihat dari matanya tatapan Aska berupa sendu. Lo nggak bisa maksain perasaan orang, Kak. Siapa tahu Andin udah punya pacar. Lo nggak sampai minta mereka buat putuskan." Aska mendelik. "Gila, gue nggak sebrengsek itu, kecuali gue beneran gila," ketus Aska. Safi menutup bahu Aska mencoba menenangkannya. "Lo udah cinta sama dia." Aska terdiam membuat Safi paham apa yang dirasakan sahabatnya. "Lo harus yakinin perasaan lo dulu, jangan kayak gue yang terombang-ambing." Safi tersenyum miris. Aska kini mengalihkan perhatian menatap Safi. "Lo udah cinta sama adik gue?" Aska bertanya memposisikan dirinya sebagai kakak ipar Safi. Safi tersenyum tipis seraya menganggukkan kepalanya. "Udah dari lama." "Sejak kapan?" tanya Aska cepat. "Kepo." Safi terkekeh geli membuat Aska memukul pelan lengannya. "Sombong banget loh. Gini-gini gue adik ipar lo, Vi," ucap Aska sombong. "Yang bilang lo babu gue siapa?" Siva puas loh. Safi kembali tertawa membuat beberapa orang yang melihatnya tertegun tak kecuali. "Ganteng juga loh kalau tertawa," ucap Aska jujur. Safi melotot kaget. "Lo habis ditolak Andin dan sekarang mau godain gue?" Safi berucap geli. "Gila kali, gini-gini gue masih suka yang empuk-empuk." Gue puji bukannya berterima kasih malah ngatain. Aska memberikan kedua buket bunganya yang ia bawa ke bodyguard yang berdiri di sebelahnya. Ia menyilangkan tangan dan menatap Safi horor. "Ribet banget jomblo," ledek Safi. Safi berdecak. "Yang penting gue udah sah. Lalu sendiri gimana? Baru nyari pacar udah ditolak." Safi menatap Aska mengejek. "Sialan." Bersambung.